Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas gimana caranya install jumlah. Jadi pertama-tama kita buka dulu exam kita, karena kita downloadnya pakai localhost dulu. Jadi kita harus running, oh ya, kita running dulu Apache dan MySQL-nya exam. Nah, kita sebelum mendownload jumlah, kita setting dulu ke, ke kita setting dulu ke config-nya, kita setting dulu, kita klik php ini, dot ini. Nah, di sini kita eh, cari hal-hal yang perlu kita ganti itu. Yang pertama, requirement-nya itu tentang memory limit. Jadi klik, kita ketik memory underscore limit. Nah, ini harus dicek supaya dia minimumnya itu 64 M dan rekomennya 128. Kalau misalkan memang memory limitnya sudah lebih dari 64, itu oke, kita biarin. Terus yang kedua, kita cek lagi untuk upload max file size-nya. Oh, ini biar nggak mengganggu, biar aku juga ngebahas dulu. Nah, file size. Nah, ini kita cek minimumnya 30, di sini ada 40 M, berarti aman. Terus yang ketiga, kita cari post max, batas buat ngeposting. Nah, di sini dia size-nya ada 40, nggak kelihatan. Ini size-nya ada 40 M, kita butuh minimal 30, jadi aman. Terus yang terakhir kita edit lagi buat eksekusinya, execution. Nah, untuk eksekusi sendiri dia time-nya rekomennya 30, di sini sudah 120. Ini 120, berarti aman. Nah, kalau sudah kita cek itu aman dan nggak perlu kita rubah, kita bisa save, lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita ke Opera atau ke Internet Explorer buat download versi yang kita kehendaki download jumlah versi 3 tuh. Nah, coba kita lihat di sini udah ada 310. Mungkin kita biar lebih aman kita klik yang mau jumlah 310. Nah, ini kita klik yang full package. Mungkin 310.3 kali ya. Atau untuk saran sih kayaknya kemarin-kemarin kita downloadnya langsung versi 3.10.0. Nah, kita klik yang zip, full package zip, download now. Nah, ini kita tunggu apa selesai di download. Nah, kalau sudah di download, kita ke File Explorer. Kita ke File Explorer. Kita cari yang tadi, downloadan kita tadi. Nah, ini kan bentuknya zip. Nah, berikutnya kita bakal ekstrak ke exam. Nah, buat kita salin filenya tadi ke exam, ke htdocs. Tapi kita bikin folder baru juga di sini namanya jumlah.
new folder, kita ganti nama jadi jumlah. Nah, terus kita buka ini lagi, kita bisa klik kanan, terus extract all. Nah, kita browsing, kita pilih tempat mana yang bakal jadi tempat dia buat ngekstrak. Karena htdocs examnya di C, berarti emailnya juga di C. Ya, di C. Ini kita klik cuma di sini. Wait. Kita klik jumlah. Klik order. Nah, kita cek lagi, oke, sudah jumlah, dan kita ekstrak. Oke, kita tunggu filenya yang kita download tadi jadi diekstrak ke Calhost, dan semua proses. Nah, 90% komplit. Nah, sudah. Jadi dia sudah selesai pindah semua yang di-download tadi ke htdocs dan jumlah di filenya Excel. Kita balik ke Opera. Kita tutup. Aduh, kita tutup ini, kepencet. Nah, kita klik, kita search localhost jumlah atau disesuaikan sama nama folder yang udah di-download dan dimasukkan ke htdocs-nya Excel. Nah, kita sudah masuk ke step untuk mengisi jumlah. Ini pertama select language. Ini mungkin bisa dibuat biar mudah, kita pilih ke bahasa Indonesia aja. Nah, gini nama situsnya kita bisa bikin jumlah. Nah, untuk deskripsinya monggo bisa, ini adalah situs jumlah untuk informasi K-pop, misalkan gitu. Nah, email adminnya kita isi dengan email admin kita. Aku bakal nulis bila emailnya gmail.com. Nah, nama punya adminnya kita kasih nama admin. Sandi adminnya juga admin, biar mudah. Konfirmasinya juga admin. Ini bisa disesuaikan. Nah, pada bukan situs, nggak usah diapa-apain. Kita langsung berikutnya. Nah, konfigurasi database. Untuk tipe database-nya, kita klik ke MySQLi, nama hostnya localhost, nama pengguna, boleh kita kasih root, sandinya admin, nama database-nya jumlah, ini biarin. Terus kita ke berikutnya. Oh ya, kita samain ke nama database-nya yang exam. Jadi, kadang kalau misalkan di exam ini yang lokal, kita buka dulu localhost PHP adminnya kita, nama database-nya itu apa? PHP admin. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini, namanya ini. Nama database dan termasuk sandinya juga. Jadi biar bisa nyambung antara database yang ada di jumlah, database ke jumlah ini sama yang nanti akan kita utik-utik di jumlahnya. Nah, ini kita bikin dulu. Jadi tadi belum bisa nge-connect ke database karena kita belum bikin database baru buat jumlah. Kita klik new. Oh, kita create database. Kita bikin database-nya jumlah. Dan kita create. Nah, udah, kita udah bikin datanya jumlah. Kita balik lagi ke Opera tadi. Nah, ini coba kita
Berikutnya, apakah udah bisa? Nah, udah teman-teman. Jadi jangan lupa buat bikin database di lokal host PHP My Admin. Nah, ini untuk berikutnya kita lihat finalisasinya. Untuk finalisasinya kita kasih ke non, pasang tanda tanda non, overview-nya ini dibiarin. Kita cek konfigurasinya, email admin, bla 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 bla, ini terus habisnya gini gini gini, oke. Terus juga cek juga pre-installation-nya, pemeriksaan pola pemasangan, yes, 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 yes. Di sini bagiannya ada dua itu. Nah, kalau udah, kita klik ke pasang. Nah, ini loading buat masang jumlahnya. Nah, alhamdulillah sudah terpasang. Nah, setelah selesai download, jangan lupa kita klik administrasi. Mungkin ke terus dulu. Oke, jangan, itu mungkin ada baru ya. Jadi kayak disuruh ngedirektori pemasangan berhasil dihapus dulu, baru kita bisa ke join di sini. Kita masukkan ke username yang tadi kita udah bikin. Kalau di sini aku pakai admin dan login. Nah, selamat kita sudah masuk ke jumlah. Jadi kita mulai bisa bikin websitenya di jumlah. Nah, buat ngecek apakah bentuk situsnya jumlah itu gimana, kita bisa ngecek yang sebelah kanan, sampingnya login. Nah, kita untuk sementara kita bentuknya kayak gini, teman-teman. Gitu. Oke, segitu dulu untuk instalasi jumlahnya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kita akan membuat menu di jumlah. Misalnya kita login dulu seperti biasa. Lalu di sini ada menu, kita klik manage. Nah, di sini ada dua hal. Yang menu itu nantinya akan kayak jadi kategori gitu di jumlah. Nah, untuk isi-isinya nanti masuknya ke menu item. Pertama kita klik bagian menu, main menu ini, ya karena nanti yang bakal dia muncul di halaman pertama tuh ini. Kita klik new, kita buat judulnya misalkan informasi layanan. Nah, setelah itu kita select bagian menu untuk item type-nya, kita pilih articles dan single articles. Nah, di sini ada dua hal, antara select atau create. Kalau misalkan, karena ini modelnya bakalannya tuh jadi mirip hal yang biasa, jadi isinya paragraf gini-gini. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya, itu tinggal di select saja, nanti dia akan mau input ke artikel atau ke menunya, jadi menu. Tapi karena kita belum punya, jadi kita create dulu. Di sini misalkan ada informasi layanan. Nah, di sini kita kasih deskripsi singkat informasi layanan. Nah, misalkan seperti ini, nanti kita sesuaikan dengan isi website yang akan dibuat. Terus di sini jangan lupa statusnya di-publish, kategorinya dikasihkan ke uncategorized dulu, karena ini bisa, kalau misalkan sudah bikin kategori menu Indonesia dan menu bahasa Inggris, boleh dipilih, aksesnya public, language-nya Indonesia. Kalau sudah, kita save and close. Nah, di sini kita cek lagi menunya ini bakalan masuk ke mana. Kita taruh di Indonesian menu. Atau kita di main menu dulu aja karena nanti akan ada pembahasan lagi. Kalau sudah, kita save and close lagi. Nah, di sini sudah ada informasi layanan masuk ke main menu dan kita cek di websitenya. Nah, ini sudah masuk, ada informasi layanan di sini dan ada tulisannya di sini juga.
Ini untuk menu, bukan menu yang ada di sini sih. Ini untuk menu yang kalau misalkan nanti kita klik nyari Indonesia menu, dia akan masuk ke dalam sini, ke daerah sini. Tapi karena kita nggak mencet Indonesia menu, dia masuknya ke blok yang di sini, di homepage ini. Nah, yang kedua, itu kan untuk menu yang paragraf, untuk menu yang hanya tulisan. Nah, untuk menu yang sejenis galeri, kita bisa tambahkan untuk fotonya aja, langsung ditambahkan ke situ. Kalau misalkan untuk menu yang berisi video dari YouTube atau istilahnya embed video dari YouTube, pertama kita buka dulu sistem. Sini sistem. Nah, untuk sistem, setelah itu kita buka global configuration. Kemudian kita lihat site settingnya. Ini pastikan untuk bagian default editornya itu dia editor none. Nah, lalu di bagian text filters, kita pastikan untuk super user-nya itu juga no filtering. Nah, jika sudah, kita buka dulu YouTube. Nah, kita buka dulu YouTube di sini. Aku mau apa namanya? Klik ini. Kita buka. Nah, misalkan ini kita klik kanan videonya, lalu kita klik yang copy embed code karena ini. Terus kita kembali lagi ke sini, kita bikin menu yang seperti tadi. Jadi kita klik menu, manage, kita ke main menu, kita bikin menu lagi seperti tadi. Kita coba bikin video profil misalkan. Nah, mari kita klik selectnya si angkat artikel, single articles, kemudian kita create, kita copy, kita pastikan ini sudah. Kita save and close. Nah, jika sudah kita cek lagi di dalam sini. Nah, akan muncul video embed YouTube-nya yang sudah di video profil tadi. Kita bisa masuk langsung di sini. Itu untuk bikin video. Itu untuk cara kita bikin menu di Joomla. Nah, balik lagi ke cara kita buat, kali ini kita mau bikin form. Pertama kita ke extension, kita ke manage, terus ke install. Nah, ini kita klik add install form web tab. Hopefully kan, nah alhamdulillah bisa. Ini berarti kayak, ini tuh nanti kayak, seandainya kita mau add sesuatu dari tab lain atau ke website lain, itu bisa dilakukan. Nah, asal saja kita klik install form web di sini. Nah, ini caranya kita akan mau nge-add form yang versinya jumlah. Jadi jumlah punya versi formnya sendiri. Kita kalau misalkan kita tahu Google Form, gitu. Nah, ini kita caranya kan nge-add si Google Formnya dulu. Si form dari jumlahnya dulu. Kita klik ini, terus kita search buat convert form. Kalau misalkan di website ini ada nggak? Nah ini CMP yang ini kita klik. Nah, ini sudah instalasinya udah selesai. Kita pergi ke komponen, terus ke, oh ya, ini kita install dengan nunggu lama sebentar.
Nah, ini udah bla bla blanya ini sudah ke download. Kita ke komponen, terus ke convert forms. Ini baru datang. Nah, kita klik. Nah, kita klik ke new form. Nah, di new form di sini ada bla 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 ini. Kayak template, seputar template dengan Google apa new form. Nah, supaya lebih mudah mungkin kita bisa pakai yang gampang aja. Ini kita insert yang gratis karena Pro pasti bayar, jadi kita pilih yang gratis. Nah, welcome to welcome to ngedit. Nah, di sini kita mau bikin ke menu bahasa Indonesia. Jadi untuk ngeditnya ini kita klik dulu. Nah, ini kita klik buat judulnya ini apa? Name. Kita ganti nama. Field tabelnya jadi nama. Ini untuk help text tuh kayak deskripsinya, tapi nggak perlu kayaknya, it's okay. Uh, minimum karakternya jangan lupa dikasih maybe 1000. Oh, nggak ada 100 aja untuk karakter, minimum 1000-nya. Untuk maksimum ya, 100. Untuk words-nya 50 lah ya. Kalau udah, kita klik yang ini. Ini bisa kita pilih juga apakah form itu punya eh, form yang jenisnya tuh harus dijawab. Jadi kayak required field-nya. Ini bisa diganti alamat email. Kita samain aja. Oh, dia nggak ada. Oke. Terus yang ketiga, your message. Ini kita ganti ke kritik dan saran. Nah, kita ganti 2 3 netizen, kritik dan saran. Di sini ada minimum maksimumnya. Oh, ada. Karakternya 50, words-nya minimumnya 50 juga. No, 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 no. Maksimumnya ada. Minimumnya maksimumnya 50. Untuk words-nya nggak aku batasi. Nah, ini sudah selesai. Buat bikin formnya. Terus kita klik save. Nah, kalau sudah klik save, ini kita linknya di embed dulu, kita save dulu, atau mungkin di save dulu, di embed, di copy dulu. Oke, oke. Oke, sudah selesai, kita silang. Nah, basic contact formnya ini kita klik ini biar dipublish. Nah, terus kita bikin eh, menu baru di main menu. Item menunya kita ganti, tambah lagi formulir apa ini? Formulir tanggapan. Feedback. Nah, type-nya kita ganti. Kita pilih convert forms, kita pilih formnya. Ya, oh, udah. Ini kita save and close. Nah, kalau udah, kita coba apa namanya eh, refresh. Apakah sudah ada pengunjungnya dan muncul. Nah, itu sudah alhamdulillah muncul. Jadi convert formnya kalau misalkan yang formulirnya dari jumlah itu gampang karena alhamdulillah memudahkan gampang ya karena tadi kayak langsung masuk ke installer convert convert forms dan langsung bisa dipilih ketika kita bikin menu. Nah, untuk bikin Google Form itu beda lagi. Yang pertama kita ke sistem dulu, kita ke Global Configuration.
Nah, ini kita cek pastiin untuk di bagian ini site itu default editornya itu none. Terus yang di text filters itu super user filtering. Nah, kalau udah kita save and close, tinggal filternya save. Terus kita bikin menu buat tempatnya si formulir, Google formulir tadi. Kita klik new, kita cari ke formulir, kita menu type item type-nya ke articles dan single articles. Yap, ke single article. Nah, di sini nanti kita akan di sini ada ini kan, sudah ada Google Form yang akan kita masukin ke dalam jumlah, tapi kita salin dulu copy HTML-nya atau embed kodenya. Kita copy, kalau sudah di copy, kita balik lagi ke sini, kita add di sini, terus titelnya benar. Oke, ini sudah save and close. Nah, kalau sudah, tutup lagi. Oke, error. Google udah bisa. Oke. Karena sudah coba ya fill and try, kita akan ganti lagi ke formulir Google. Ganti ganti nama. Oh, formulir Google. Terus kita copy. Nah, sudah kita save and close. Terus save and close. Karena pengumuman tadi, oke, menu item save kita udah bikin ini. Terus kita homeku mana ya hilang. Kita ke Jumlalah, kita reload formulir Google dan formulirnya keluar. Jadi jangan lupa aturannya itu ke sistem dulu, baru bikin menu. Kalau misalkan udah bikin menu tapi baru ngatur sistem, baru Google configuration, nanti jadinya kayak tadi, nggak bisa muncul, malah muncul cuma paragrafnya doang. Gitu. Ini bisa diisi, jadi kayak nanti integrasi si apa namanya data-data yang misalkan kita ngisi Google Form dari jumlah akan juga masuk ke settingannya si Google Form yang di sini. Ke editannya yang di respons ini nanti kita akan muncul. Mungkin seperti coba kayaknya ya. What is your name, Salsa? Yes, I'll be there. How many of you are attending? One. Aku pengen drinks deh. No. Sebenarnya karena nggak required, nggak usah aku isi, jadi aku submit. Nah, kalau dari submit, ini responnya kayak gini. Coba kita cek yang di party invite. Nah, kita akan lihat responsesnya. Ada aku, warna baru aku yang ngisi. Masih ngeloading. Nah, gitu. Pokoknya kalau misalkan ngisi di jumlah bisa juga langsung ngisi ke sini. Gitu. Sekian tutorialnya. Yep, that's me. Yep, loading. Begitu sekian tutorial dari form. Terima kasih. Nah, tutorial selanjutnya adalah kita akan membuat multi-language site. Jadi di dalam satu site itu kita bisa bikin dua language, kita bisa setting ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi bisa memudahkan teman-teman yang dari luar Indonesia bisa mengakses juga website yang akan kita bikin. Nah, yang pertama kita cari ke extension, kita pilih languages. Nah, di sini eh, kita klik install languages. Di sini kita cari, aku pengen install Korea karena aku mau bikin rencananya bikin website. Aku mau bikin website yang eh, isinya tentang Korean. Coba kita klik install. Nah, kita tunggu sambil loading.
Nah, ini udah bisa, instalasinya sudah berhasil. Lalu kita ke extension, terus ke install languages. Nah, di sini kan sudah ada Korean, Republic of Korea. Nah, ini nah di sini kita klik yang content languages. Di sini kita klik Korean Republic of Koreanya. Nah, di sini kita bikin statusnya itu ke publish. Dan public juga di sini kalau sudah selesai kita save and close. Nah, di sini kayak jadi nanti websitenya sudah bisa nyala di Korean dan dari 3 bahasa Indonesia dan juga Inggris. Nah, terus yang berikutnya kita ke extension dan ke plugins. Nah, di sini udah muncul, kita cari system language. System. Nah, ini kita cari yang language filter. Kita klik. Nah, di sini kita pastiin eh untuk satu-satu enabled. Jadinya kayak bisa dipakai nanti. Di sini ada yes, automaticnya, association-nya, alternate meta text-nya yes di sini. Dah, setelah itu kita save and close. Nah, setelahnya kita mulai untuk menambahkan menu atau konten yang nanti bisa jadi bahasa buat jadi bahasa Koreanya. Kita klik konten dan kita tambahkan kategoris. Jadi kayak komponen. Kita klik konten ya, sorry ya. Kita add new kategori. Nah, kita kategorinya kan cuma ada Indonesia, Inggris ini. Nah, nanti kita tambahin ke new kategoris. Kita pilih Korean gitu. Nah, untuk di sini ada no parent, statusnya publish. Terus untuk languages-nya nanti kita pilih Korea. Nah, ini jadi kayak nanti kita bikin menu-menu nanti itu bisa masuk ke kategori si ini apa? Kategorinya Korean. Kita save and close. Juga kita pastiin dulu ya ini Koreanya itu bahasanya apakah udah benar Korea. Nah, di sini ada settingannya di sini Korean Republik Korea berarti benar. Nah, selanjutnya kita klik konten lagi, kita buat artikel atau ya kita klik new artikel. Ini pastikan kayak kita udah punya artikel-artikel apa aja yang akan dimasukkan ke dalam kategori baru kita. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian konten artikelnya. Di sini kita pilih artikel-artikel mana aja yang bakal kita batch buat masuk ke menu Korean. Jadi, aku bakal pilih video profil, informasi layanan, dan juga tentang kami. Kita klik, kita centang, dan juga ini. Nanti kita ini. Nah, terus nanti kita klik di sini, kita klik batch. Nah, kita set language-nya itu ke bahasa Korean. Terus kita pilih Korean juga, dan kita dipilih copy. Karena nanti kayak biar nggak semuanya pindah ke Korean, jadi ada yang stay di Indonesia, Inggris, atau sama ke Korea. Ini dibiarin gini aja, terus baru kita proses. Nah, ini sudah berhasil, kita udah masukin atau ngopi yang kita pilih tadi itu ke kategorinya Korea. Nah, selanjutnya karena Korea udah masuk, kita bikin menu baru buat Koreanya. Kita add new menu. Nah, di sini kita kasih Korean menu. Nah, untuk menu type-nya, kasih menu Korean, menu core gitu. Terus kita klik save. Ini dibiarin aja description-nya, kita pilih save and close.
Nah, jadi kita punya menu Korean baru. Nah, setelah itu, setelah menu Koreanya udah kita bentuk, kita mulai bikin menu itemnya buat Korea. Nah, di situ sudah ada Korean menu. eh kita klik, ini kita di modul dulu, kita add module for this menu. Ini kita klik Korean menu, ini select menunya, base itemnya current, start levelnya ini sudah positionnya. Ini kita klik buat cari di mana letak nanti switch-nya language-nya itu tadi. Jadi kita klik di position 7. Jadi di sini kayak ada top bar, kayak top bar itu yang di atas atau di foot atau di mana, tapi kita samain aja dengan yang lain jadi publish. Untuk language-nya Korean, selanjutnya kita ini biarkan aja, jadi kita save and close. Nah, di sini udah ada. Nah, ini kita mulai bikin menu use itemnya. Kayak menu item di Korean menu. Nah, kita bikin menu item. Aku bikin judulnya bahasa Inggris, tapi isinya bakalan ada Korea gitu. Kita kita klik untuk apa namanya jenis item type-nya kita kasih ke kategori blog. Nah, kategorinya kita select ke Korean. Nah, setelah itu kita cek juga di sebelah kanan language-nya jangan lupa diganti ke Korean. Yang menu untuk Korean menu. Kalau sudah itu kita save and close. Nah, itu untuk eh, pertama. Kita cek dulu sih tadi kelupaan untuk tempatnya ini nanti ke Korean menu. Udah kita save and close. Nah, ini kita bikin terus semuanya menu-menu yang akan kita masukkan ke Korean tadi. Misalkan tadi di artikel kan aku juga masukin ini language-nya ini kan. Ini dimasukin yang ini ke tempat-tempatnya ini jangan lupa dicentang. Jadi kayak biar dia bisa keluar. Ya, ini aku coba ganti informasi layanan ini ke bahasa Korea. Kita balik ke menu, menu. Ini kita bikin lagi. Aku mau ke Google Translate dulu buat ganti Korean ke dari Indonesia ke Korean dulu. Nah, ini misalkan kita salin, kita bikin dulu bahasa Korea juga kali ya. Sekalian. Ini kita salin dulu deh, kita buka ke menu ini dulu. Seperti biasa, artikel tinggal artikel. Oh ya, ini kita create, ini kita ganti dulu. Nah, di sini kita ganti buat judulnya. Nah, Sebiso Jongpo. Saya bisa jumbo ini title-nya kita ganti gini. Terus jangan lupa ini kategorinya Korean. Kategorinya Korean, bahasanya Korean. Terus save and close. Nah, nanti di mana title-nya diganti Sebisa Jongbo. Gini.
Kalau udah kita cek lagi menunya di Korean menu, terus language jangan all tapi diganti Korean. Nah, kalau udah kita save and close. Coba kita cek apakah sudah ada menu Korean di website kita. Nah, pokoknya kalau misalkan teman-teman mau masukin menu-menu apa aja yang mau dibahasain ke bahasa Korea, ini nanti dimasukin sesuai yang tadi, kayak tadi. Nah, kalau udah, eh misalkan aku cuma bakal kasih ini, oke, aku akan balik lagi kalau misalkan aku udah nambahin beberapa menu di sini. Nah, ini aku bikin eh, profil yang sama, jadi kayak menu profil tadi, video profil tadi aku tambahin lagi. Terus aja kita klik menus ke manage. Kita kan di sini kan ada yang udah kita tambahin nih, kita klik Korean menu. Di sini juga ada. Nah, yang di sebelah sini pastiin Korean language-nya ini nyala ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik This is Korean. Kita klik di bagian Association tab-nya. Nah, ini kita kayak juga nyantumin apakah si This is Korean-nya ini kita bakal bisa diakses buat apa namanya ke bahasa lain gitu. Nah, ini jangan lupa pastiin di sini udah ada apa namanya yang mau digandengin ya. Nah, ini aku pengen ngedit judulnya ini sih biar apa namanya? Biar dia beda sama judul-judul yang lain. Karena nanti kan kita juga bikin artikel ini ke bahasa Inggris, artikel ini ke bahasa Indonesia. Nah, untuk gabungin ya nanti kita klik di association. Karena aku baru bikin English, jadi kita pilih yang English dulu. Kita klik yang ini. Nah, terus kita save and close. Nah, dengan begitu kita kayak udah dapet ini, bakalan jadi bagian dari English juga. Kita juga ulangin untuk video profile dan juga eh, informasi layanan yang udah dibikin Korea tadi ke bahasa Inggris juga. Nah, dari situ kita ulangin buat association-nya. Nanti sekali muncul, dia bakal bisa muncul di Inggris bakal muncul, di Korea juga bakal muncul. Gitu pula kalau misalkan mau nambahin ke menu yang Indonesia. Nah, modul ini kita samain sama teman-teman ini itu kayak jadi tempatnya nanti, tempatnya Korean menu, ada di mana ketika kita akan switch. Nah, kalau udah kita kita eh, refresh, ini aku udah refresh dan ini Koreannya udah ada. Coba kita klik dan sudah berbahasa Korea ya, teman-teman. Nah, ini karena ada udah ada apa ini yang sudah kita masukkan tadi. Jadi kalau misalkan ya untuk dua hal tadi, dua yang Korean menu ini belum jadi IN, asosiasinya belum diganti ke IN, ini nggak akan muncul. Nah, tapi karena yang This is Korean ini udah muncul, jadinya dia akan muncul di sini. Ini kayak udah berbahasa Korea. Kalau misalkan layanannya buka jam 8 sampai jam 16 gitu. Nah, itu tadi tutorial untuk menambahkan multi-site language, multi-menu language. Nah, untuk selanjutnya, kita akan download template buat website kita. Nah, kan tadi aku sudah nunjukin misalkan bentuknya jumlah kita tuh sementara kayak gini, masih kosong, ada home, ada main menu gini-gini. Nah, untuk kosong. Nah, untuk biar berwarna-warni, kita akan coba untuk mendownload template-nya. Yang pertama kita OTW ke extension. Kita ke manage, terus kita klik ke install. Nah, ini kita bolehin dulu install Chromebook-nya.
biar boleh dibolehin buat download gitu-gitu. Nah, sebenarnya tuh untuk template-nya si jumlah itu bisa kita cari di website lain, di tempat lain. Ya, jadi kita jangan pencet dulu, tapi kita drop di sini filenya dulu. Jadi kita mending stop dulu, kita ke cari download template-nya dulu. Oke, bisa di sini deh, free jumlah templates. Nah, kita cari template yang gimana yang kita mau. Oke, aku akan coba buat yang ini aja deh. Oke, kan lumayan bagus. Terus kita download 2 jumlah. Oke, kita klik templates-nya, klik template, download. Jadi nggak bisa ya teman-teman ini di lock. Tapi kita bisa download for free. Jadi kita nunggu 1 menit ya teman-teman. Oke, di sini sudah bisa di-download. Kita klik down. Kita centang dulu deh kayaknya ini. Terus kita download. Hopefully it can. Nah, udah ada centang putih di sini. Ada. Nah, kita balik lagi ke localhost. Bukan, ke sini. Kita drag hasil downloadan tadi. Kita drag downloadan ini. Kita mungkin kita bisa copy gitu. Ctrl C ke Opera ke sini. Hmm. Oh, browse file sih bisa. Ya sudah. Ini kita klik. Nah, ini udah bisa nih, installation template-nya was successful. Dan udah bisa, udah udah masuk lah istilahnya ke jumlah. Nah, kalau udah kita balik ke extension, ke templates, terus kita langsung masuk ke styles. Nah, di sini sudah ada nama filesnya yang kita download tadi, namanya JF ini. Kalau udah untuk bikin dia jadi apa namanya template-nya, template kita itu kita klik ke bintang ini. Kan untuk yang sekarang itu dia template-nya namanya Protostar ini. Karena dia di bintang jadi default dan bentuknya kayak gini. Nah, tapi karena nanti kita akan ke bintang ini nyeting si JF Cybix ini jadi default, kita akan coba refresh dan template-nya insya Allah akan berubah. Apa masih putih ya? Oke, mungkin aku akan coba buat cari template yang lain. Siapa tahu ternyata template-nya yang tadi itu belum clear. Bentuknya kayak gini sih.
should be kayak gini. Jadi kayak ya ini, tapi coba kita cari tempat lain karena ternyata home kita nggak. Oh udah, jadi tata loading doang teman-teman. Nah ini sudah kita bikin jumlah lain nih. Jadi kayak traveling ya buat ini kayak websitenya, template-nya itu tadi. Tapi bisa disesuaikan sama kemungkinan teman-teman. Kak Rizky kan bisa lihat ini buat apa, ini buat apa. Nanti kalian teman-teman bisa pilih tempat-tempat apa yang teman-teman bakal pengen buat. Nah, aku pengen pakai template ini aja lah gitu atau gimana. Nanti kan teman-teman bisa milih dan bisa melakukan tutorial yang seperti tadi. Nah, karena nanti mungkin template-nya itu bakalan jalan untuk di beberapa menu, eh ini bisa di apa namanya? Kan kalau aku rasa kayaknya menunya baru dikit juga kan, nggak ada malahan untuk menunya. Dan kita bisa aja menu item deh buat nyoba nih. Menu title-nya tentang. Nah, menu itemnya kita pilih artikel, sebuah artikel, terus kita create karena kita nggak punya. Tentang ini tentang aku dan kamu. Nah, kita kategoriin ke belum ada kategori lah, it's okay. Bahasa juga masih English. Nah, kita nggak usah bahas. Kita di seksi yang lain kita save and close. Nah, kan udah jadi. Terus kita save and close. Nah, buat masang seandainya misalkan kalian pengen punya template yang beda antara menu dengan satu lain, bisa caranya ke extension, ke templates, ke style tadi. Kita klik, misalkan aku pengen protostar buat, kan tadi defaultnya itu GF Cybix kan. Nanti, nanti untuk menu tentangnya aku mau ganti ke protostar, ke bis aja. Kan ini kan GF Cybix. Jadi aku mau ganti ke menu. Nanti kalau misalkan mencet menu tentang, dia akan berubah template-nya. Nah, ini kita klik template-nya. Oh yes, mungkin kita bisa pilih yang lain. Kita pilih photostar aja. Oke, sama. Maybe kita bisa bikin dua ya. Kita download lagi satu. Hmm, karena tadi JF Cybix udah, untuk sini deh. Kita download JF Startup X-nya dulu. Kita klik download. Mengulang seperti tadi waktu kita download JF Cybix-nya. Dari template. Oke, kita download. Seperti biasa menunggu 60 seconds. Nah, ini udah 1 second. Sudah ready untuk di-download. Kita ulangin lagi yang tadi ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah jalan. Ini 100%. Nah, kita balik lagi buat download lagi. Download si install, manage, install. Kita browse file, startup. Dan oke, kita sudah dapat dua template baru. Nah, salah. Kita dapat dua template baru. Nah, seandainya yang tadi saya bikin aku jadiin buat home, aku pengen yang startup ini buat aku jadiin ke menu yang satunya. Nah, itu caranya kita pergi ke menu assignment, kita pilih
Google. Nah, ini kan menu-menunya udah keluar nih. Kita ada home sama tentang. Nah, aku pilih tentangnya aja yang bakal jadi ini. Kita centang mana menu yang kita pengen template-nya itu keluar gitu. Kalau udah kita centang ini, kita save and close. Nah, sudah. Jadi coba kita refresh. Oke, masih loading ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, kita klik home-nya Jumlahlah. Oh yes, karena menu kita belum kita setting ke kayaknya. Kita coba set. Nah, ini dia teman-teman apa namanya yang salah satu template-nya. Template-nya tentang itu bakal bentuknya kayak gini nanti. Ya, segitu dulu untuk template. Segitu untuk template-nya. Eh, Terima kasih sudah menyimak. Bisa dijalankan lagi. Kalau misalkan, pokoknya gitu deh. Ini ke template style, terus kita terapin lagi buat ini. Kita terapin lagi, jadi ngomong gitu misalkan. Kita terapin lagi ke tempat-tempat berikutnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Nah, untuk kali ini kita akan, aku mau ngasih tutorial gimana caranya upload website yang udah kita bikin dari Joomla itu dihostingkan ke internet. Jadi kita nggak perlu lagi bakal, kalau misalnya kita mau edit, kita mau akses website yang itu nggak perlu lagi ada eh, pakai exam, pakai ini, nggak perlu start lagi, tapi langsung aja ngetik ke website atau link website yang nanti akan kita bikin. Nah, pertama kita run dulu examnya. Kalau sudah hijau, kita minimize, terus kita search lokal, kita buka localhost PHP My Admin. Nah, ini yang folder jumlah ini, folder yang kita bikin, kan sudah terhubung sama ini. Nah, ini kita ekspor, kita backup datanya. Nah, kita file SQL, template namanya kita jumlah aja gitu. Nggak perlu sih, langsung gua aja. Oh, ya. Nah, jumlahnya sudah terjadi, sudah diekspor, sudah di jumlah SQL. Nah, terus kemudian kita pergi ke File Explorer. Nah, kita setelah pergi ke File Explorer, kita pergi ke tempat kita nyimpen exam. HTDocs, jumlah kita. Nah, ini isinya ini. Kita buka. Nah, ini kita Ctrl A, kemudian kita jadiin jadi zip file. Karena nanti ini mau diupload ke websitenya, hostingannya yang akan kita pilih. Gitu. Nah, sembari mungkin nunggu, karena mungkin ini lumayan,
kita tinggal dulu, kita siap-siap buat buka eh, website Niagara Hosting. Oh, hoster, ding. Host. Kita klik dulu aja. Nah, nanti kita akan hostingnya di lewat Niaga Hoster. Tinggal kita ngecek. Nah, lumayan ya teman-teman, nunggu sebentar. Nah, udah selesai. Setelah selesai kita bikin zip, kita ganti dulu namanya biar mudah ditemukan nanti. Nah, setelah selesai di zip, kan ini masuknya ke sini ya. Ini namanya template zip, tapi ini mending diganti ke yang bisa kita temukan nanti. Aku mau ganti ke namanya my jumlah. Kalau sudah, ini kita biarkan. eh Terus kita masuk ke Niaga Hoster. Nah, ini kita klik login. Kemarin karena dibantu Ulul, Amri, kita hostingannya jadi satu barang. Jadi loginnya masuk ke emailnya Ulul. Kita nulisnya apa namanya, emailnya Ulul, email kampusnya Ulul, terus masuknya juga di Amri. Hope it works. Oke, ada yang salah. Okay, maybe we found out the other way. Kita sandingnya hanya besar ya, kalau kata lo. Hmm, oke. Nah, eh kalau sudah di sini ada hosting sama domain dan kita ke bagian hosting dulu. Karena ya ke bagian hosting kita klik manage. Nah, di sini ada dua hal. Kita masuk ke buat ngatur ke subdomain. Nah, di sini sudah ada punya teman-teman. Kita klik dulu, kita balik dulu ke dashboard, terus kita klik file manager supaya dia kebuka tab baru. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini, terus kita klik ke database. Karena subdomainnya sama lu sudah dibikin juga, terima kasih buat lu. Kita bikin dulu database punya kita. Jadi kita kasih nama ini 15. Namanya ada jadi ada 21. Username-nya kita bikin admin, kita create. Oh yes, Facebooknya. Kita sampaikan aja lah email. Nah, udah bisa created successfully. Terus selanjutnya kalau sudah kan nanti munculnya di sini di bawah. Terus kita enter ke PHP My Admin, kita klik. Kita terhubung lagi ke PHP My Admin.
Nah, di sini kita klik punya kita impor SQL yang udah tadi kita backup di awal. Ini ya jumlah SQL. Nah, kalau sudah dibiarin, kita klik impor. Nah, alhamdulillah sudah bisa, impornya sukses. Jika sudah, kita balik lagi ke file manager. Ini ke file manager. Nah, di sini ada klik public. Di sini pun sudah ada nama kita ya. Ada ini. Kita cari nama yang udah dibikin sama Lulul. Di, hmm, si, mana namaku? Ini. Nah, ini aku bakal hapus dulu karena aku udah pernah nyoba. Jadi buat sementara aku hapus karena kita bakal ngupload lagi ke sini. Kita upload file. Kita cari kita cari zip yang udah dibikin tadi. Ini kayaknya masuknya ke download dulu. Jadi aku mau khusus pop-up. Kita pindah dulu yang dari ini, My Jumlah Zip ini ke download biar kebaca sama ininya. Nah, ini kita. Nah, kayaknya udah bisa My Jumlah ini. Nah, kita pilih terus kita ekstrak ke filenya Himaya. Eh, sudah apa belum ya? Kita cek. Ya, udah. Nah, yang terus setelahnya kita klik ini. Ini karena permissionnya itu masih read saja, kita ganti ke edible untuk di owner, dieksekusi atau di apa namanya, diedit. Kita klik kanan edit. Nah, di sini kita ganti untuk line 17, 18, dan 19 kita ganti username-nya yang udah tadi aku bikin pertama di manajemen di sini disamain ini disamain ini tapi database-nya ini namanya ini passwordnya juga oh, oh ya disamain masih usernya ini tapi passwordnya kita save Ctrl S. Nah, kalau sudah kita silang, ini sudah, coba kalau kayak gini, mungkin kita bisa coba cari kota ya. Kalau kasus lagi ya, kita coba. Nah, sudah, ini udah bisa diakses
pakai internet aja, nggak perlu pakai XAMPP. XAMPP itu mungkin bisa dimatiin. Terus ini udah masuk ke nama website kita. Dan ini udah apa yang aku bikin udah masuk ke website ini. Tuh. Mungkin itu untuk sesi upload hostingnya ini sudah bisa diakses ke apa namanya, kita sudah bisa akses lewat internet aja, nggak perlu pakai exam. Dan mungkin itu juga memudahkan kita buat ngedit juga, karena eh, kalau misalkan mau ngedit ya tinggal klik apa namanya tadi, ditambahkan eh, garis miring administrator. Terus nanti kita udah bisa masuk lagi ke sini dan ngedit lagi jumlah yang mau kita. Sekian, terima kasih.